Makasih ya sudah klik video ini. Mams, masih ada beberapa mams yang tanya sama saya sering banget gini. Mams, kenapa anak saya tuh belum bisa bicara, responnya diam aja, nggak ada eye contact, kalau diajak ngomong dia acuh, cuek, belum bisa menunjuk, belum bisa dikasih perintah, nggak mau main fokus, itu kenapa mams? Gini mams, kalau mams curhat, tanya-tanya dan sharing mengenai anak mams nih, saya hanya bisa baca lewat teks tulisan yang mams kirim lewat chat DM Instagram. Saya hanya baca, oh anak mams ini seperti ini, dan saya kasih pendapat. Saya hanya mengira-ngira, itu bukan pendapat pasti mams. Belum tentu kalau anak mams itu nggak ada respon, diam aja, suka melakukan hal yang berulang-ulang, suka memutar-mutar roda. Pokoknya tuh ciri-ciri tuh kayak anak autis, itu belum tentu kalau anak mams itu autis. Lebih baik nih mams, saran terbaik saya, kalau mams itu perasaan yang gak enak, curiga sama perilaku anak, ini kok perilaku anak mirip dengan ciri-ciri anak autis atau mengalami gejala apapun, mams segera konsultasi ke dokter spesialis anak, karena dokter itu sangat ahli melihat mendeteksi anak mams ini kenapa sampai sekarang belum bisa bicara. Gini mams, misalkan kalau mams yakin anak mams itu baik-baik aja, telinga kupingnya mendengar, gak ada masalah pendengaran, mams yakin kalau anak mams cuma terlambat bicara aja, gak ada respon karena sering nonton TV, nonton HP atau apapun itu, mams yakin nih anak mams baik-baik aja, hanya terlambat bicara aja, hanya speak delay aja, gak apa-apa, tidak perlu periksa atau konsultasi ke dokter anak, gak apa-apa. Ini mams, dulu nih mams, saya sangat percaya banget sama artikel Google karena ciri anak saya nih, anak saya yang pertama nih speak delay nih. Saya tuh baru sadar kok anak saya speak delay itu waktu saat dia umur 2 tahun 5 bulan mams. Itu parah banget mams. Saya baru sadar anak saya belum bisa bicara. Karena gini mams, saya terlalu percaya sama artikel Google. Artikel saya baca nih mams, katanya kalau misalkan anaknya cowok itu wajar karena kebanyakan anak cowok itu dia pasti perkembangan bicaranya lambat. Jadi wajar kalau dia speak delay, wajar dia terlambat bicara. Dan kedua nih mams, artikel yang saya sangat percaya dulu nih mams, bilang kalau anak laki-laki ini speak delay sangat wajar karena ada garis keturunan gen dari orang tuanya. Dulu nih mams saya pikir, oh iya mungkin bener nih anak saya speak delay karena ada garis keturunan. Kebetulan nih mams, suami saya tuh saudaranya ada yang speak delay dan telat bicara. Gara-gara ini nih, gara-gara faktor genetik ini, faktor keturunan, anak saya ini belum bisa bicara. Ternyata itu salah semua mams. Dan diperparah mams, saya baca artikel ciri-ciri anak autis. Kontak matanya nggak ada, suka melakukan kegiatan berulang-ulang, suka memutar-mutar roda, dan suka mengapak-apakkan tangan, dan suka melakukan aktivitas yang di luar nalar. Istilahnya dia membuat suatu permainan yang orang lain atau temannya tuh nggak ikutan gitu. Terus kalau misalkan sama temannya, dia nggak mau ikut bermain, nggak mau ikut berbaur, hanya diam aja melihat seperti itu. Nah mams, dari yang saya baca dulu nih mams, saya lihat artikel ini artikel di Google nih, ciri-cirinya sama kayak anak saya, mirip, hampir sama 90% mams. Jadi saya pikir, aduh anak saya ini autis. Saya bener-bener kepikiran banget mams, cirinya hampir sama banget sama kayak anak saya mams. Dulu saya pikir kayak gitu mams, saya terlalu percaya banget sama artikel Google mams. Jadi mams, saya segera ambil tindakan, saya konsultasi ke dokter spesialis anak. Dari situ saya udah konsultasi, saya curhat sama si dokter, dok ini kenapa nih anak saya belum bisa bicara nih dok. Jika cerita semuanya sama dokter, dokter periksa anak saya, dia cek, dilihat pendengarannya, anak saya dites pendengarannya, dilempar suatu benda, anak saya menoleh, mencari benda yang dilempar si dokter, terus si dokter memanggil anak saya langsung nengok, kemudian anak saya dites mams, dokter mengeluarkan suatu gambar, benda-benda, ada sepeda, ada bola, ada payung, segala macam. Anak saya disuruh tunjuk mas. Kebetulan nih mams, anak saya bisa menunjuk semua gambar-gambar yang diperintahkan sama si dokter. Misalkan, bola mana nak? Anak saya langsung bisa menunjuk bola. Sepeda mana nak? Anak saya langsung bisa menunjuk sepeda. Lulus mams, anak saya dinilai cuma speak delay aja, hanya terlambat bicara aja. Fokus otak anak saya memang hancur karena saya bilang, dok ini salah saya sering banget kasih anak saya menonton kartun di HP. Dokter bilang fokus anak ibu hancur, harus terapi sensori integrasi, dan memang tidak ada masalah pendengaran, hanya speak delay aja, hanya terlambat bicara aja. Dari situ mams saya bener-bener lega. Dari yang saya tahu, yang percaya sama artikel Google, jadi saya selalu kepikiran mams, selalu jadi stres, jadi sedih sendiri, kenapa anak ini kok jadi kayak gini. Padahal ini kesalahan saya yang merusak otak anak saya dengan nonton di HP. Tapi saya malah percaya sama artikel Google. Mams, saya cerita seperti ini untuk mams yang feeling perasaan yang gak enak, yang curiga sama perilaku anak. Mams jangan terlalu banyak melihat artikel Google, jangan terlalu banyak dengar cerita orang. Oh anak ibu sama kayak anak saya ini ciri-cirinya nih,
suka muterin roda, nggak ada respon, nggak ada kontak mata, diam aja, nggak bisa menunjuk. Wah, anak saya kan autis, jangan-jangan anak mams juga autis. Kalau mams terlalu banyak mendengar cerita orang, kata orang, mams percaya itu salah. Mams terlalu banyak berpikir, oh anak saya itu pasti kayak anak dia nih, aduh jangan-jangan seperti ini. Terlalu banyak kata-kata jangan di otak mams, nanti akan di perasaan mams itu nggak enak batinnya, jadi down, sedih, stres. Mams jadi nggak semangat ngajarin anak. Itulah kenapa sebabnya saya bilang, mams kalau misalkan perasaan mams gak enak, curiga sama perilaku si anak, ada baiknya segera konsultasi ke dokter. Bisa menggunakan BPJS, atau kalau mams nggak ke dokter ya nggak apa-apa, mams yakin dulu. Seperti yang tadi saya bilang, anak mams ini hanya speak delay, hanya telat bicara. Kalau anak mams cuma telat bicara, tamat bicara aja, mams udah bilang anak mams itu autis, anak itu punya gejala yang aneh-aneh. Kasian anaknya, mams juga kasian. Batin mams, pikiran mams nih jadi stres, sedih. Saya dulu kayak gitu mams, terlalu percaya sama artikel Google. Ini ciri-ciri sama kayak anak saya yang tadi saya bilang, 90% sama banget, kayak mirip-mirip anak autis. Ternyata setelah saya konsultasi nih mams, saya memang sengaja mams konsultasi ke dokter spesialis anak nih sampai 2 orang nih sengaja. Karena kebetulan yang pertama itu di langganan rumah sakit dari saya kecil. Nah yang kedua ini si dokter nih kebetulan punya klinik tumbuh kembang anak. Jadi betul banget nih saat saya mencari terapi, ya si dokternya ini punya klinik. Akhirnya saya konsultasi ke 2 orang dokter yang berbeda rumah sakit. Dan hasilnya juga alhamdulillah, cuman speak delay, lambat bicara aja. Pikiran saya yang kacau, yang ngaco nih, yang percaya sama artikel Google, ternyata salah mams. Inti dari konten ini mams, saya mau mams jangan terlalu percaya sama omongan orang, kata orang, cerita orang. Belum tentu cerita mereka, keadaan anak mereka sama kayak mams. Meskipun sama ciri-ciri sama kayak anak mams, belum tentu anak mams itu mengalami gangguan yang aneh-aneh seperti anak mereka, seperti cerita mereka. Belum tentu mams. Jangan seperti itu. Mams gak akan semangat dengan mams berpikir aneh-aneh di otak mams sih. Mams akan mundur, bukannya maju. Kesian anaknya, jadi mams jadi gak semangat, mikir sedih mulu, ngeliat anak mams juga sedih mulu. Jadi kapan ngajarin anaknya, anak kapan bicara. Jangan mams ya. Nah ini ada salah satu mams nih di Instagram yang DM saya, dan saya inget banget nih dari awal dia chatting sampai pertengahan sebelum dia konsultasi ke dokter, saya udah saranin dia baik-baik untuk mams, ayo konsultasi ke dokter kalau mams curiga, kalau mams rasa perasaan yang gak enak sama perilaku si anak, lebih baik mams konsultasi ke dokter. Dan mams ini dia kayak ngerasa takut, dia takut banget untuk konsultasi ke dokter. Saya bilang gak usah takut, demi anak harus ambil tindakan cepat. Dan akhirnya seperti ceritanya mams. Awalnya saya bilang anak mam gak mau main sama temannya wajar karena mam melarang dia bersosialisasi. Anak gak dilatih otak tangan kakinya untuk bermain sama temannya. Dia jadi bingung gimana cara main sama orang lain karena mam sendiri melarang dia beraktivitas di luar rumah. Kemudian saya bilang, anak mam belum bisa bicara, belum mau nengok, belum mau melihat saat diajak ngobrol, belum mau pegang mainan fokus. Semua karena fokus otak si anak hancur akibat sering nonton. Kemudian, Mam Latifah bilang, dokternya cuma bilang terlambat bicara. Kemudian Mam Latifah bilang, cuma telat bicara Mam, motorik halusnya disuruh dilatih lagi. Padahal aku udah bilang sama dokternya kalau anakku gak mau main sama temennya. Mam Latifah juga bilang, tadi diminta suruh dites berak, tapi aku rasa gak ada masalah Mam sama pendengaran anakku. Jadi aku milih langsung terapi. Nah, gimana nih menurut pendapat Mams nih dari kisah ceritanya si Mams Latifah? Dari awal dia nggak percaya kalau anaknya dia itu speak delay, dia merasa perilaku anaknya aneh, dia juga takut untuk ke dokter, dan ternyata setelah ke dokter anak itu kata dokternya hanya speak delay, hanya terlambat bicara aja. Nah Mams, ada 2 orang Mams lagi nih yang pernah DM saya di Instagram, tapi saya lupa Mams nama Mamsnya itu siapa. Jadi saya ingat 2 Mams ini dia cerita sama saya, anaknya itu kata dokternya, kata terapisnya itu anaknya dulu dibilangnya autis. Ternyata setelah terapi, beberapa bulan terapi, kemudian hasilnya berubah Mams. Anaknya dibilangnya sudah ADHD, bukan autis lagi. Dari cerita ini Mams, inti dari awal saya bicara sampai akhir video ini, saya berharap nih Mams jangan terlalu memusatkan pikiran kalau anak kita nih seperti ini, seperti itu. Jadi pikirannya kita akan jadi sedih, kacau, down. Ya saya bilang tadi, Mams harus segera konsultasi ke dokter kalau Mams nggak percaya perilaku anak Mams ini seperti ini. Kenapa? Ayo,
Bareng-bareng kita berjuang sama-sama melatih fokus anak setiap hari, pagi sampai malam, rutin, diulang-ulang terus menerus. Jangan bolong-bolong, jangan pagi siang belajar, sore malam gak belajar, itu salah Mams, itu gak bisa. Nah Mams, membentuk otak anak itu Mams susah sekali, susah banget. Kalau fokus otak anak udah terbentuk bagus, udah 100%, dia otomatis akan bicara banyak kata. Dia bisa menunjuk, bisa melakukan perintah, bisa main fokus, matanya selalu melihat mata kita saat kita bicara, akan sempurna Mams. Dalam sehari anak itu otaknya harus berpikir, mengingat, menghafal, diajak nyanyi, diajak bicara wajib, diajak bercerita, melakukan latihan motorik halus, melakukan motorik kasar, melakukan terapi sensori integrasi, terapi okupasi, melakukan terapi bicara, semuanya. Dulu saya melakukan itu Mams dalam sehari, ganti-ganti. Karena dalam sehari itu 24 jam, itu waktu banyak banget Mams. Jadi kita harus gerak cepat nih, ganti-ganti semua permainan fokus apa aja Mams. Kita kasih ke anak, biar anak otaknya terlatih untuk berpikir. Tangan kakinya bergerak seperti itu Mams. Kalau Mams lakukan seperti yang saya lakukan, dan Mams bisa lakukan seperti Mams lain, Mams bisa berhasil seperti kita nih. Saya jamin Mams, perkembangan anak Mams akan cepat bicara lancar kalau Mams itu tekun, konsisten, sabar, telaten.